Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk mahasiswa sekalian. Ya, jadi pada pertemuan minggu ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep anggaran perusahaan. Nah, ya untuk konsep anggaran perusahaan di sini kalian akan coba dikenalkan terkait dengan ramalan, ya anggaran dan juga proyeksi. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut lagi ke dalam pembuatan, perhitungan, penyusunan anggaran perusahaan, Anda wajib mengenali konsep dari anggaran perusahaan tersebut. Oke, nah konsep anggaran ini memang tak lepas dari yang namanya anggaran ramalan dan juga proyeksi. Nah, sebenarnya apa perbedaan dari anggaran ramalan dan juga proyeksi? Nah, untuk melihat perbedaan dari ketiganya, ya saya perlu menjelaskan dari konsep yang paling dasar dulu, yakni konsep ramalan. Nah, kita coba skip dulu, masuk langsung ke konsep ramalan. Nah, kalau kita bicara tentang ramalan, ya semua orang pasti pernah mendengar yang namanya ramalan. Ya, secara umumnya, ya kalau kita lihat ramalan, ya yang ada ya di sekeliling kita itu banyak sekali terkait dengan ramalan zodiak, ramalan dari dukun ya orang pintar dan segala macamnya. Nah itu konsep dari ramalan. Nah secara umumnya lagi saya ingin menjelaskan secara umum saja biar paham ya. Contohnya begini. Kalau ramalan itu sistemnya saya berikan contoh si A ya ingin dirinya diramal ya tentang kehidupannya di masa yang akan datang ya, berarti ramalan ini tujuannya sama untuk melihat bagaimana dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah si A ini datang ke orang pintar misalnya ya, nah ketika si A datang ke orang pintarnya ini tanpa mengenali si A, tanpa mengetahui si A ya, hanya berbekal kemampuan meramalnya dan segala macam prediksinya ya, dia bisa meramalkan bahwa si A ke depan ya hidupnya akan sukses ya, si A akan menikah pada tahun sekian, si A akan memperoleh kesuksesan bisnis pada tahun sekian dan segala macam, padahal dia sama sekali tidak mengenal si A. Nah ketika si A ini sudah diramal oleh peramal, si A pulang, si A menjalani kehidupan, peramal ya tidak akan pernah punya andil untuk menghasilkan apakah ramalan terhadap si A tadi tercapai atau tidak, karena sifatnya kan hanya sekedar ramalan, bisa berhasil bisa tidak. Jadi ramalan ini tidak punya andil dalam menentukan hidup si A. Ya ketentuan hidup si A tetap kembali pada bagaimana si A menjalani kehidupannya dan bagaimana kodratnya ya. Nah konsep ramalan itu pada umumnya itu seperti itu, masih sebatas umum, masih sebatas tidak ada tuntutan ya untuk dicapai atau tidak. Makanya di sini ya kalau Anda lihat secara teorinya, ramalan itu katanya prediksi tentang apa yang akan terjadi tanpa ada usaha dari peramal untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan ramalannya. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Ya. Nah, ramalan ya datang begitu saja ya, tidak ada tanggung jawab ke depan harus tercapai atau tidak. Makanya Ibu tadi memberikan contoh terkait dengan ramalan umum yang sering kita lihat ya, jadi ramalan ini konsep yang paling awal. Nah yang kedua, naik satu tingkat dari ramalan ini adalah konsep proyeksi ya. Proyeksi ini berbeda sedikit dengan ramalan, tujuannya sama yakni untuk memprediksi masa depan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau proyeksi ini ada tanggung jawab terkait dengan proyeksinya harus jadi atau tidak. Ya. Nah, proyeksi ya perbedaannya dari ramalan harus ada situasi yang mendukung terlebih dahulu. Tadi kan Ibu berikan contoh bahwa kalau misalkan ramalan ya si A datang ke peramal, si A nggak kenal sama si peramal, peramal juga nggak kenal sama si A, tidak ada sesuatu yang terjadi antara si peramal dan juga yang melakukan peramalan itu, yang pergi beramal ya si A tadi. Tapi kalau proyeksi ini terjadi jika ada sesuatu yang sudah terjadi terlebih dahulu.
ya. Contohnya terkait dengan kebakaran hutan di Pekanbaru, ya. Nih, tahun-tahun yang lalu tuh sudah terjadi ya kebakaran hutan di Pekanbaru. Nah, kita ingin memproyeksikan ke depan bagaimana tingkat kebakaran hutan di Pekanbaru dari beberapa hal yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, karena sudah ada dasarnya ini, kita bisa membuatkan proyeksi ke depan seperti apa, penanggulangan seperti apa, ya kita proyeksikan. Nah, ini yang dinamakan proyeksi. Makanya dalam artian di sini proyeksi itu memang perkiraan apa yang akan terjadi jika satu kondisi terjadi terlebih dahulu. Nah, ya tadi Anda sudah lihat perbedaan dari ramalan dan juga proyeksi. Ramalan tidak ada sesuatu yang mendahului, ya, tidak ada tanggung jawab untuk tercapai. Proyeksi ada sesuatu yang mendahului dan juga ada tanggung jawab untuk tercapai. Nah, konsep ramalan dan proyeksi ini dua-duanya merupakan satu konsep anggaran perusahaan. Nah, kita lihat. Oke. Nah, makanya di sini anggaran merupakan suatu rencana kerja organisasi di masa yang akan datang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan juga sistematis. Anggaran mencakup ramalan dan juga proyeksi. Nah, jadi anggaran itu terdiri dari ramalan dan juga proyeksi. Di dalam anggaran, ya kita juga akan meramal apa yang terjadi di masa depan. Kita akan memproyeksikan apa yang terjadi di masa depan yang didasari dengan data-data yang ada di masa lalu, ya, dan juga ketercapaian ramalan anggaran kita, maksudnya ya itu harus ada beban dan tanggung jawab dari organisasi. Nah, jadi inilah perbedaan ramalan, ya tingkatannya paling bawah, ya, anggaran ramalan tingkatannya paling bawah, proyeksi tingkatannya di tengah, dan juga anggaran tingkatan yang paling atas, ya. Dan anggaran sifatnya adalah moneter. Moneter artinya dapat diukur. Nah, di sini dalam bentuk kuantitatif, formal, dan juga sistematis. Nah, jadi begini, ya. Oke, kawan-kawan. Itulah tadi perbedaan anggaran, ramalan, dan juga proyeksi. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri anggaran yang akan dijelaskan. Jadi tidak setiap rencana kerja organisasi dapat disebut sebagai anggaran katanya. Karena anggaran memiliki ciri-ciri khusus. Jadi nanti Anda juga harus membedakan yang namanya rencana kerja biasa dan juga rencana kerja dalam bentuk anggaran. Nah, sebagaimana yang tadi saya katakan, yang namanya anggaran itu wajib dalam bentuk moneter. Moneter artinya mata uang. Sedangkan rencana kerja biasa itu masih dalam bentuk kualitatif tertulis. Misalkan, organisasi ini ya A di bulan Januari itu rencana kerjanya apa saja, di-listkan. Nah, jika dalam bentuk tulisan, ya dalam bentuk tulisan masih dalam bentuk persen pencapaian yang harus dicapai dan segala macam, itu masih dalam bentuk rencana kerja biasa, ya. Tetapi jika sudah dalam bentuk satuan moneter yang dihitung ya dengan menggunakan mata uang yang di dalamnya terdiri dari unsur biaya, beban, dan segala macamnya, ya. Nah, itu baru dinamakan anggaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anggaran ini dibuat ada dua, anggaran jangka pendek dan juga anggaran jangka panjang. Nah, biasanya anggaran ini dibuat dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, batasan waktu di dalam penyusunan anggaran katanya di sini akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut. Nah, jadi anggaran itu berlaku jangka panjang ataupun jangka pendek. Kalau jangka pendek berarti dia anggaran bulanan bisa, ya. Anggaran yang dibuat di dalam triwulan bisa, ya, caturwulan bisa, semester bisa. Itu masih dalam bentuk jangka pendek. Nah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun itu sudah masuk anggaran jangka panjang. Nah, anggaran ya ini masuknya ya batasannya adalah dalam kurun waktu yang kita tetapkan, baik tadi jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini ciri-ciri dari anggaran. Yang ketiga, anggaran juga harus mengandung komitmen manajemen. Ingat ya, anggaran ini wajib dibuat oleh manajemen yang memang betul-betul memiliki skill dan juga kemampuan dalam
membuat anggaran. Nah, oleh karena itu dalam penyusunan anggaran ya itu memang harus dibuat secara teliti karena kaitannya adalah dengan uang. Ya, satuan moneter kan satuan uang. Jadi memang harus dihitung secara teliti, jangan sampai salah. Besoknya anggaran akan dijalankan juga ya sesuai dengan yang tadi dibuat. Ya, agar dia memang jelas ya karena anggarannya kan harus realistis. Pengeluarannya nanti pada saat tahun berjalan juga mesti realistis. Nah, ya, yang keempat, usulan anggaran ini juga harus disetujui oleh yang namanya pejabat yang lebih tinggi di dalam pelaksanaan anggaran atau pejabat yang lebih tinggi di dalam sebuah perusahaan. Dan pejabat ini memang berwenang dan juga bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan juga pengeluaran keuangan perusahaan. Nah, biasanya yang akan menyetujui anggaran ini adalah bagian-bagian direksi ya dan segala macamnya. Nah, nantinya setelah disetujui, apakah anggaran bisa dirubah? Nah, dalam mata kuliah kita juga akan belajar terkait dengan perubahan-perubahan anggaran nanti. Ya, setelah UTS kita akan belajar terkait dengan perubahan anggaran. Perubahan anggaran ini yang seperti apa? Misalkan, ya kita sudah buat satu rencana kerja anggaran tahunan untuk 1 tahun. Ya, tiba-tiba di tengah jalan ada perubahan. Ya, ada perubahan terkait dengan beban yang akan dikeluarkan ya terkait dengan rencana kerjanya juga berubah. Bagaimana? Boleh dirubah ya anggarannya. Di sini kata-katanya anggaran boleh dirubah jika situasi internal dan eksternal memaksa untuk mengubah anggaran karena jika dipertahankan akan membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada. Jadi anggaran boleh dirubah dan ada beberapa tata cara dalam melakukan perubahan anggaran agar anggarannya bisa lebih fleksibel ya. Nah, untuk anggaran-anggaran yang berubah tadi tentunya kita harus membuat analisa penyebab perubahan anggaran ya, dan juga jika jalannya dari anggaran tadi setiap tahunnya itu harus ada kontrol ya dalam pelaksanaannya, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan yang berlaku. Nah, kontrol ini dilakukan oleh siapa di dalam perusahaan? Yang akan mengkontrol suatu keuangan perusahaan itu biasanya ada bagian auditnya, baik audit internal perusahaan maupun audit dari eksternal perusahaan. Nah, anggaran ya berjalannya itu juga akan diaudit. Nantinya rencana kerja ya untuk anggaran ini akan disesuaikan dengan laporan kerja tahunannya. Ya, jadi itu nanti dua-duanya akan disesuaikan untuk melihat kinerja dari perusahaan. Oke. Nah, fungsi anggaran, kita masuk ke fungsi anggaran ya. Fungsi anggaran di sini dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama ada planning ya karena anggaran ini termasuk dalam salah satu hal yang dijalankan dengan fungsi manajemen ya. Kalau kita tahu fungsi manajemen itu ada POAC, anggaran juga demikian. Ada planning, ada organizing, ada actuating dan juga ada controlling. Nah, ini dia ya, anggaran. Oke, ya. Nah, ini dia ya fungsi anggarannya. Ya, kita akan lihat satu persatu. Nah, untuk fungsi planning, jadi anggaran berperan sebagai alat perencanaan. Ingat, Anda harus tanamkan di mindset meskipun nanti yang kita buat adalah terkait dengan keuangan-keuangan perusahaan, biaya-biaya perusahaan, tetapi tanamkan di mindset kita bahwa anggaran ini adalah perencanaan. Ya, perencanaan dalam artian bukan realisasi. Ya, perencanaan dalam artian bukan realisasi. Perencanaan adalah suatu hal yang masih direncanakan. Ya, nah jadi anggaran di sini merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan. Anggarannya harus memberikan sasaran dan arah yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi di dalam satu periode waktu tertentu. Tanpa memiliki anggaran, perusahaan tidak memiliki arah dan sasaran yang harus dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Jadi perusahaan biasanya mempunyai visi, mempunyai misi, tujuan, sasaran, ya nanti
perusahaan akan memiliki rencana kerja, ya, rencana-rencana kerja. Nah, rencana kerja ini jalannya ya diukur, ya, dibuatkan perencanaan keuangannya dalam bentuk anggaran. Nah, ini maksudnya, ya. Oke. Nah, karena itu fungsi perencanaan anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait dengan satu yang lain, katanya ya. Yang pertama, memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggota organisasi. Yang kedua, menciptakan suasana organisasi yang mengarah kepada tujuan umum, yaitu mencapai laba usaha. Yang ketiga, mendorong seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengarahkan penggunaan seluruh sumber daya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Yang kelima, mendorong pencapaian standar prestasi yang tinggi bagi seluruh anggota organisasi. Nah, ini untuk perencanaan. Yang kedua, ya, oke. Nah, ya, yang selanjutnya lagi, jika kita lihat di sini, ya, controlling, ya, ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai rencana. Jadi anggaran juga harus dipastikan dapat sesuai rencana, ya. Nah, untuk pengendalian di sini dikatakan bahwa anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa anggaran gunanya adalah untuk mengukur kinerja organisasi. Nah, jadi ada fungsi pengendalian, anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait antara satu dengan yang lain, yakni berperan sebagai tolak ukur dan standar bagi kegiatan organisasi. Jadi jika kita ingin menilai kinerja kan kita harus ada standar dulu dan juga realisasinya seperti apa. Nanti bagaimana persen pencapaian itu akan menghasilkan yang namanya kinerja. Nah, yang kedua, memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi atau setiap aspek organisasi. Yang ketiga, mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapi. Nah, ini anggaran berperan sebagai alat pengendalian. Nah, jenis anggaran itu apa saja? Ya, jenis anggaran inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester, ya. Jadi anggaran itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya anggaran operasional. Nah, anggaran operasional ini adalah rencana kerja anggaran perusahaan yang mencakup semua kegiatan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Ingat, dalam memperoleh pendapatan, ya, di suatu periode tertentu. Nah, jadi ada anggaran operasional itu isinya anggaran pendapatan. Oke. Yang kedua anggaran biaya. Anggaran pendapatan ini ya diperoleh dari tentunya jualan. Jadi perusahaannya jualan apa? Ya, misalkan perusahaan A ini menjual produk. Dalam 1 tahunnya itu menjual 500.000 produk. Ya, dalam menjual 500.000 produk ini berapa harganya? Nah, harga jual dikalikan volume produk yang terjual itu akan menghasilkan yang namanya pendapatan. Nah, itu anggaran pendapatan, kawan-kawan. Yang kedua adalah anggaran biaya. Anggaran biaya ini adalah anggaran beban-beban operasional yang dikeluarkan untuk memproduksi, ya, dan juga beroperasinya perusahaan. Nah, ya, jadi itu adalah anggaran biaya. Nah, jadi anggaran biaya di sini dikelompokkan menjadi anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi dan umum. Nah, minggu depan ya materi yang akan disampaikan adalah terkait dengan bagaimana mengenali biaya. Jadi kita akan mulai ya dengan melakukan perhitungan dan juga pemilahan biaya. Karena di dalam anggaran perusahaan Anda wajib melakukan pemilahan biaya ya ke posnya masing-masing. Yang mana pos bahan baku, yang mana pos tenaga kerja langsung, yang mana pos overhead, yang mana pos pemasaran, dan yang mana pos administrasi dan umum. Oke. Dan selanjutnya lagi ada anggaran keuangannya. Nah, di sini keuangannya ada anggaran investasi, anggaran
kas. Nah, yang selanjutnya ada anggaran lain. Nah, anggaran lain di sini adalah anggaran laba. Ya, anggaran laba, ya. Dan juga anggaran keuangan. Nah, anggaran keuangan ini kaitannya adalah dengan anggaran investasi, anggaran kas, anggaran neraca, dan juga anggaran fleksibel. Oke, ya. Nah, untuk peninjauan dan pengesahan anggaran, anggaran laba tahunan ini mula-mula disiapkan oleh manajer divisi katanya berdasarkan rencana jangka panjang dan pedoman-pedoman tambahannya. Anggaran kemudian ditinjau dan disahkan oleh manajemen senior sebelum awal tahun baru. Nah, ini faktor yang berpengaruh terhadap penyediaan anggaran. Itu yang pertama, tingkat kesulitan. Jadi semakin kompleks perusahaannya, tentu pembuatan anggarannya semakin sulit. Yang kedua adalah partisipasi dari manajemen puncak. Jadi membuat anggaran ini gak gampang. Kadang-kadang anggaran yang kita ajukan itu diterima atau tidaknya tergantung dari bagaimana kita ya dengan manajemen puncak ya, dan bagaimana juga manajemen puncak berpartisipasi dalam pembuatan anggaran. Nah, yang ketiga adalah keadilan ya, yang keempat adalah kesulitan departemen anggaran, yang kelima adalah struktur organisasi. Jadi kalau struktur organisasinya kompleks ya, itu kadang pembuatan anggaran juga akan lebih sulit. Dan yang terakhir adalah sumber daya perusahaan. Nah, jadi kawan-kawan, untuk konsep anggaran yang ingin saya perkenalkan adalah ini ya. Jadi dalam pertemuan ini kita mengenali konsep anggaran. Tadi harus tahu perbedaan dari ramalan, proyeksi dan juga anggaran ya. Dan juga teman-teman mengetahui fungsi anggaran, planning, organizing, actuating sama controlling. Dan yang terakhir ya, teman-teman juga wajib mengetahui anggaran apa saja yang ada dan harus disiapkan oleh perusahaan. Mulai dari anggaran operasional ya, anggaran laba ya, anggaran keuangan ya, dan juga anggaran lain-lainnya. Nah, baik ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.